One, open the door. Woi, salah channel Bambang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Kita lanjutkan dulu ke bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada kuantum utama, kuantum azimut, magnetik, dan spin. Nah, tadi orbital ada S, ada P, ada D, dan F ya. Sharp, principal, kemudian diffuse, dan fundamental. Nah, nomor kulit 1, 2, 3, 4, lambang kulit K, L, M, N. Ini lebih jelasnya dia ada di printout, ini saya singkat. Kemudian nilai udah sama dengan nomor kulit, jadi nanti penjelasan yang lebih lengkapnya ada di printoutnya. Jadi ini saya singkat jadi satu seperti ini ya, untuk memudahkan melihat di dalam satu layar. Ya, bagaimana cara menentukan bilangan kuantum? Untuk kuantum utama, untuk bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan n kecil, ya, nilainya itu sama dengan nilai nomor kulit. Jadi misalkan K itu ada nomor kulitnya 1, maka nilai untuk kuantum utamanya adalah 1. Tuh. Kalau di kulit L itu 2 nomornya, maka nilai bilangan kuantum utamanya juga adalah 2, jadi sama dengan nomor kulitnya 1, 2, 3, 4 gitu. Maksudnya bagaimana? Ini dilihat dari konfigurasi elektronnya gitu ya, konfigurasi elektronnya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut atau dengan lambang L kecil ya, nilainya adalah 0 sampai dengan n-1. Jadi kalau dia ada di kulit S, maka nilainya adalah 0. Kemudian di kulit P nilainya 1, di kulit D itu nilainya 2, dan di kulit F itu adalah nilainya 3. Kenapa? Karena n-1 ini tadi, n-nya itu berasal dari bilangan kuantum ya. Misalkan bilangan kuantum utamanya itu tadi maksudnya n-1. Jadi kalau n-nya 1 ya, bilangan kuantum utamanya 1. Ini bilangan kuantum utamanya 1, maka 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Kemudian kalau n-nya 2 ya, kalau n-nya 2, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini biasanya berada di kulit P. Kemudian di kulit D itu kalau kulit M ini, maaf, orbitalnya yang D, maksudnya orbital D, maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Karena ingat tadi pada konfigurasi elektron yang kulit atom yang KLMN, kan maksimal elektron di kulit K itu kan hanya ada 2 gitu ya. Berarti sama dengan yang di orbital S hanya ada 2. Makanya di sini di kulit K hanya ada 1 orbital, yaitu orbital S gitu ya. Sedangkan di kulit L kenapa ada 2 orbital? Ini sama juga dengan yang maksimal elektron yang berada di kulit L tadi adalah 8. Makanya di L itu ada 2 orbital S dan P. S kan ada 2 elektron, sedangkan P juga maksimal elektronnya juga adalah 6. Maka 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi nilai bilangan kuantum azimut itu bisa 0, bisa juga 1, tergantung elektronnya itu berada di orbital S atau P
karena tadi ingat di kulit nomor 2 ini kalau di konfigurasi elektron yang SPDF-nya atau yang pengisian elektron pada orbital kan ada 2s dan 2p gitu ya. Kemudian di kulit M itu ada 3 orbital ya, kayak bisa dilihat lagi di printoutnya itu kan ada 3s, 3p dan 3d. Makanya di sini nilai azimutnya juga ada 3, tergantung elektronnya itu yang kita mau lihat, kita tentukan bilangan kuantumnya itu berada di orbital apa. Kalau dia di orbital S, maka nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0 ya. Kalau dia di orbital D, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 2, seperti itu. Sama juga dengan yang di kulit N. Kemudian untuk bilangan kuantum magnetik, ini nilainya adalah min L 0 plus L ya, ini L ya, L kecil. L nya itu maksudnya adalah bilangan kuantum azimut ya. Ini bergantung pada orbital yang ditempatinya ya. Misalkan seperti ini, kalau orbital yang ditempatinya itu adalah orbital S, maka kotak orbitalnya kan hanya ada 1, maka nilainya adalah 0. Kita ambil penomoran atau pengambilan nilainya itu dari tengah sini, dari angka 0. Jadi kalau kotaknya ada 1, maka nilainya adalah 0. P, sedangkan orbital P kan kotaknya ada 3, jadi kemungkinan nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 0, ke sebelah kanannya plus 1, sedangkan ke sebelah kirinya min 1. Nanti kita lihat di contoh soalnya langsung. Kemudian di D dengan kotak orbitalnya ada 5, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya dari min 2 sampai dengan plus 2 dengan angka 0 di kotak yang paling tengah ya. Seperti itu juga di orbital F. Kemudian untuk nilai bilangan kuantum spin dalam kotak orbital yang hanya berisi 2 elektron, untuk membedakan antara elektron satu dengan elektron yang lainnya, maka ditandai dengan tanda panah arah ke atas dan tanda panah arah ke bawah ya. Tanda panah arah ke atas ini menunjukkan spinnya itu searah jarum jam dan diberi nilai dengan positif 1/2 atau positif setengah ya, plus setengah. Sedangkan yang ke bawah ini berarti dia rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam, diberi nilai dengan negatif setengah. Nah ini juga berfungsi sebagai penanda bahwa dia untuk mengisi elektron pada orbital biasanya spin tanda panah ke atas ini adalah menentukan dia awal dari mengawalinya. Misalkan di kotak P itu ada tiga kotak ya. Jadi cara mengisi elektron pada kotak itu, isi dulu yang tanda panah atau spin panah ke atas gitu. Baru nanti sisanya, misalkan di dalam kotak P itu ada 6 elektron atau 5 elektron, maka isi dulu spin ke atas, baru sisanya spin ke bawah. Yaitu untuk menandai elektron, misalkan elektron yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu kalau di orbital P. D dan F juga sama caranya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya langsung.
Tentukan keempat bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin untuk seluruh elektron pada atom oksigen. Ini juga saya tuliskan di printout ya, nanti bisa kalian lihat juga di printoutnya. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum, yang awal yang harus kalian ketahui adalah nomor atom yang untuk atom yang mau ditentukan bilangan kuantumnya. Nah, di sini kan oksigen nomor atomnya adalah 8, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Jadi 2 tambah 2 tambah 4, 8. Ini adalah konfigurasi elektron untuk oksigen ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat kotak orbitalnya. Ini tadi untuk orbital S kotaknya hanya 1, maka kita buat kotaknya 1 gitu ya. Ya, untuk memudahkan, buat saja kotak orbitalnya itu persis di bawah penulisan konfigurasi elektronnya itu. Seperti ini ya. Jadi kotaknya di 1s2 ada 1 kotak, 2s2 ada 1 kotak, dan 2p4 ada 3 kotak karena P mempunyai 3 kotak elektron dengan maksimal elektron 6. Nah, saja di sini karena konfigurasi elektron O tadi 2, P ini hanya ada 4, maka nanti pengisian elektronnya di P hanya akan ada 4 elektron saja. Nah, karena di 1s2 dan 2s2 isi elektronnya penuh, yaitu 2 elektron, maka langsung spin atas spin bawah dibuat ya. Lalu seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mengisi elektron pada orbital yang mempunyai kotak lebih dari 1, maka isi dulu spin atas ya, maksudnya spin dengan tanda panah ke atas. Di sini saya buat spinnya, tanda panahnya separuh saja gitu ya, jadi sama saja, artinya itu tetap tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Jadi spin atas dulu yang dimasukkan untuk memudahkan kita menentukan nomor 1, 2, 3 nya. Sini saya buat tanda PX, PY, PZ gitu ya. Jadi kita urutkan saja dari PX dulu yang diisi, kemudian PY, kemudian PZ. Ini sebenarnya tidak mutlak seperti ini, karena kalau menurut teori model atom modern kan letak elektron itu sebenarnya tidak selalu tepat berada di sana. Hanya saja kita menggunakan teori Bohr untuk mempermudah kita menentukan bilangan kuantumnya. Bilangan kuantumnya, jadi kita tentukan saja dulu yang paling awal kita masukkan spinnya, yaitu di yang paling kiri dulu ya. Spin atas dulu 1, 2, 3, kemudian yang spin bawah 4. Berarti spin yang terakhirnya adalah di kotak PX dengan tanda spin ke bawah, itu adalah spin terakhir atau elektron ke-8. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan bilangan kuantum? Ingat tadi seperti yang ada di slide sebelumnya, kalian juga sambil membuka-buka bukunya ya, nanti mudah melihat bagaimana menentukan kenapa angkanya ini seperti ini gitu ya. Oke, kita lihat di elektron yang pertama, elektron 1, berarti dia berada di orbital 1s2 ya. N sesuai dengan nomor kulit. Nah, nomor kulitnya ini kalau untuk konfigurasi elektron ini di angka 1, 2, dan 2 yang berada di depan orbital SSP ini ya. Jadi angka 1, 2 itu menunjukkan ini ya, ini angka 1 yang ini, angka 2 yang di depan S ini, angka 2 yang di depan P ini menunjukkan bahwa ini adalah
kulit atom gitu ya, kulit atom yang ditempati oleh elektron itu tadi. Jadi kulit elektron pertama nih, yang ini di S, di orbital S ini spin atas yang pertama, N-nya adalah 1 nih ya, dilihat dari angka sini nih, 1. Kemudian L-nya 0. Kenapa 0? Karena L sama dengan N-1 ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0 karena dia berada di orbital S. Kemudian elektron ke-1 juga mempunyai bilangan kuantum magnetik sama dengan 0. Kenapa? Karena orbital S hanya mempunyai satu kotak, maka sesuai dengan ketentuan nilai bilangan kuantum magnetik kan min L, 0 dan plus L. Jadi kalau dia satu kotak maka nilainya hanya 0 saja. Orbital S nilainya 0, maka M-nya 0 gitu. Kemudian bilangan kuantum spin plus setengah. Kenapa? Karena spin elektronnya untuk elektron pertama yaitu spinnya yang spin atas, di 1s spin atas ini. Nah, terus kemudian lanjut ke elektron yang kedua. Elektron yang kedua masih berada pada orbital S yang pertama ini. Orbital S yang pertama, tapi spinnya adalah spin yang ke bawah gitu. Jadi nilainya baik itu untuk N, L dan M semuanya sama. Yang membedakan antara bilangan kuantum antara elektron pertama dan elektron kedua adalah di bilangan kuantum spinnya, yaitu plus setengah dan min setengah. Ini berasal dari spin yang atas dan spin bawah. Makanya dikatakan bahwa di dalam satu atom itu tidak mungkin mempunyai bilangan kuantum yang sama ya, meskipun awalnya tiga bilangan kuantumnya sama, S-nya mesti berbeda karena spin atas dan spin bawahnya itu nilainya plus setengah dan min setengah gitu. Nah, lanjut 3 dan 4 ya, berada di orbital 2s2. Nah, ini N-nya 2 ya, L-nya 1. Kenapa 1? Karena 2 min 1 gitu ya, 2 dikurang 1, makanya L-nya adalah 1, 2 min 1 tuh. Nah, kemudian lanjut untuk M tetap 0 karena masih di orbital S ya, meskipun di kulit yang berbeda, sudah ada di kulit nomor 2. Kemudian untuk yang S-nya juga sama, karena spin atas dan spin bawah, maka plus setengah dan min setengah. Nah, untuk 5, 6, 7, dan 8, sekarang dia sudah berada di orbital P. Ya, jadi kalau dia di orbital P, maka kita lihat dulu yang pertama, spin atas semua. Nih, lihat ya di ujungnya sudah saya tandai spin atas semua dulu. Yang berada di 2px spin atas itu adalah elektron kelima. Di 2py dan pz itu elektron ke-6 dan 7. Kemudian elektron terakhir kembali ke px dengan spin yang mengarah ke bawah. Nilainya sama seperti untuk menentukan yang elektron sebelumnya. Caranya sama ya. N-nya dilihat dari angka yang di depannya ini, kemudian L-nya adalah N-1, kemudian untuk M-nya adalah min L 0 plus L. Karena ini ada 3 kotak, maka nilainya min 1, 0 plus 1. Jadi kita sesuaikan angkanya, sesuaikan mana elektron yang mau kita tentukan. Misalkan di elektron nomor 5 ya, ini berarti kita fokusnya di
sini berarti dengan spin atas. Kalau yang elektron nomor 6 berarti dia di tengah nih, di PY. Nah, kemudian PZ. Selanjutnya untuk yang ke 8 kembali ke PX, nilai bilangan kuantumnya 2, 1, min 1 dan min setengah. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada atom oksigen misalkan. Maka elektron terakhirnya adalah yang di PX ini, yang spin ke bawah ini dia. Karena itu tadi ingat, untuk pengisian elektron maka isi dulu spin ke atas, setelah penuh baru lanjut spin bawah kembali ke awal kotak gitu. Seperti itu contoh soalnya. Nah, setelah kalian mempelajari cara membuat atau menuliskan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum tadi, saya harapkan kalian bisa mengaplikasikannya untuk soal di bawah ini ya. Nah, ini yang orbital yang menggunakan SPDF ya. Kemudian yang kulit atom nih, ingat berapa maksimal tiap kulit ini, dan caranya tadi sudah saya berikan. Kalian bisa mengulang-ulang kembali video ini ya, agar bisa lebih mengerti. Kalau masih belum mengerti boleh bertanya ya, jangan takut bertanya agar lebih bisa memahami penjelasan yang saya berikan. Nah, ini juga soal untuk yang bilangan kuantum. Nah, ini untuk yang bilangan kuantum ini saya khusus hanya meminta kalian menentukan elektron bilangan kuantum untuk elektron terakhirnya saja. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana menentukan yang mana yang merupakan elektron terakhir pada atom tersebut ya. Ini juga saya berikan contoh sudah ya. Jadi hanya dua yang di bawahnya ini saja yang kalian tentukan sendiri. Nah, ini juga satu di F9 ini juga bisa ditentukan karena tadi sudah ada contoh-contohnya ya. Begitu saja untuk penjelasan konfigurasi elektron, baik itu yang kulit KLMN maupun orbital yang SPDF ya, juga dengan yang bilangan kuantum. Silakan bertanya apabila memang masih belum jelas ya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.